Kita juga harus kompeten menjadi bukti kesiapan seorang ASN untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab tantangan zaman. Nah, algoritma kebangsaan di sini mengajarkan keseimbangan. Jangan menolak mentah-mentah, tapi juga jangan melanggar aturan. Solusi Jadi keputusan-keputusan kita tuh diambil bukan hanya berdasarkan katanya atau asumsi nih, tapi juga berdasarkan data dan pemahaman yang lebih dalam. Dari environmental scanning ini itu juga diperlukan, kita perlu nih pemikiran kritis dan juga problem solving agar isu-isu tersebut dapat diidentifikasi dengan benar, relevan, penting, dan dapat ditindaklanjuti. Halo pendengar setia Talk, selamat datang di podcast kita kali ini. Dan pada kesempatan spesial ini, kita akan berbicara tentang tema yang sangat penting nih bagi kita semua, yaitu Insight Latsar Agenda 1 dari meja diskusi hingga aksi nyata. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah refleksi bersama terkait materi yang udah kita pelajari sebelumnya, mulai dari kesiapsiagaan bela negara melalui wawasan kebangsaan, kemudian ada algoritma kebangsaan, dilanjutkan dengan analisis isu kontemporer, hingga teknik analisis isu. Nah, refleksi ini tuh penting karena bukan hanya sebatas mengulang apa yang udah disampaikan, melainkan juga untuk menguji nih sejauh mana pemahaman kita, serta bagaimana materi tersebut bisa kita implementasikan dalam tugas dan peran kita sebagai ASN. Nah, dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih reflektif, kita akan menemukan makna yang lebih dalam dari materi ini, sekaligus menyadari kontribusi apa yang dapat kita berikan bagi bangsa dan negara. Nah, saya, Aksya Oklibel Arvinia dari Sekretariat DJPI akan menjadi host dan menemani kalian semua hingga 30 menit ke depan. Dan ada juga empat teman-teman saya nih, ada Kak Ica. Halo Kak Ica. Halo Kak, Hai. sebelumnya perkenalkan saya Anissa Nurfadilah. Mungkin biasanya teman-teman atau kakak-kakak bisa panggil saya Ica. Saya dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Oke, selanjutnya ada Kak Anisya. Halo Kak Anisya. Halo Mbak Syah. Halo semuanya, Halo. perkenalkan nama saya Anisya Purnamasari. Biasa dipanggil Anisya. Saya unit kerja di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Selanjutnya ada Kak Apri. Halo Kak Apri. Halo semuanya, perkenalkan saya Priyani Siaan, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya ada Kak Atania. Halo Kak Atania. Halo Mbak Syah, halo semua. Perkenalkan, nama saya Tania Katranada dari Unit Kerja Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal. Salam kenal Kak Tania dan semuanya. Mungkin kita langsung masuk aja ya. Jadi kan kita di agenda satu ini selama seminggu ke belakang kita udah belajar tentang banyak hal ya. Salah satunya tentang bela negara dan kesiapsiagaan bela negara gitu. Nah mungkin kalau buat Kak Apri nih, setelah belajar materi bela negara kemarin dan setelah kita juga udah bahas di podcast sebelumnya ya Kak, menurut kamu apa sih singkatnya kesiapsiagaan bela negara dari perspektif ASN? Dan apa sih contoh tindakan konkret yang dapat kamu lakukan di lingkungan kerja untuk mewujudkannya? Gimana Kak Apri? Oke, eh, selama pembelajaran ini yang saya dapat ya, menurut saya kesiapsiagaan bela negara dari perspektif saya seorang ASN adalah kesadaran dan kesiapan untuk mengabdi diri sepenuhnya pada bangsa dan negara, bukan hanya melalui pertahanan fisik, tetapi juga dengan mewujudkan integritas, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kesiapsiagaan bela negara juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak tentunya. Semangat bela negara berarti siap mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa melalui pelayanan publik yang terbaik. Hal ini sejalan dengan berorientasi pada pelayanan, di mana kita ASN harus hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kita juga dituntut akuntabel, tercermin ketika kita bekerja, jujur, transparan, dan taat aturan, sehingga kepercayaan publik terjaga. Kita juga harus kompeten menjadi bukti kesiapan seorang ASN untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks bela negara sendiri, kita juga harus menjaga harmonisasi dengan rekan-rekan kerja, karena persatuan adalah kekuatan bangsa. Kita juga harus loyal, berarti setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
pemerintah sebagai wujud pengabdian penuh kepada negara. Kita juga harus adaptif eh, untuk siap menghadapi perubahan global. Serta kita juga harus kolaboratif, menunjukkan bahwa bela negara hanya bisa diwujudkan bila kita bekerja sama, saling mendukung, dan bersinergi demi tujuan bersama. Dan eh, contoh konkret yang bisa saya lakukan di lingkungan kerja saya, terkhususnya bagi saya yang ditempatkan pada Direktorat Kepatuhan Intern, pada bagian pendampingan hukum lebih tepatnya adalah dengan menjaga integritas dalam setiap laporan dan dokumen, mematuhi seluruh SOP yang berlaku, di mana pekerjaan saya juga menjaga ketelitian, harus juga menjaga kerahasiaan dengan tinggi sehingga integritas itu sangat diperlukan. Serta saya juga harus disiplin dalam bekerja seperti hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas, serta aktif berkolaborasi dengan rekan-rekan demi mendukung tercapainya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Dengan cara seperti ini, kita bisa mengembangkan, bisa menumbuhkan semangat bela negara kita, tidak hanya diwujudkan di medan perang pada zaman dahulu, tetapi juga melalui dedikasi kita sebagai seorang ASN dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Seperti itu. Jadi poin pentingnya sebenarnya dari core value kita ya Kak sebagai ASN yaitu berakhlak nih gitu. Jadi diharapkan kita bisa bekerja tuh secara profesional terus juga kita menerapkan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Karena untuk apa ya untuk menangani tantangan-tantangan yang udah pernah kita bahas di episode sebelumnya kan kita butuh untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik nih supaya tantangan itu bisa kita atasi gitu dan tentunya juga diatasi bersama dengan rekan kerja secara solid dan kolaboratif gitu ya Kak. Betul. Nah, em, pastinya kalau misalnya kita mau melakukan bela negara gitu, itu kan pasti harus berlandaskan dengan wawasan kebangsaan dan diterapkannya itu melalui algoritma kebangsaan ya. Atau algoritma itu kan cara-cara nih atau langkah-langkah kita menuju ke kebangsaan gitu. Nah, kalau buat Kak Atania nih Kak, menurut kamu kesiapsiagaan bela negara yang berlandaskan wawasan kebangsaan ini kan diterapkan melalui algoritma kebangsaan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya pedoman nyata bagi ASN ini dalam bekerja dan mengabdi kepada bangsa untuk kesiapsiagaan bela negara itu sendiri? Oke, kesiapsiagaan bela negara ya. Menurut saya, kesiapsiagaan bela negara yang berlandaskan wawasan kebangsaan itu tidak hanya soal siap kita untuk menghadapi ancaman fisik, tetapi juga bagaimana kita sebagai ASN tentunya menjaga bangsa lewat tugas-tugas sehari-hari. Disinilah algoritma kebangsaan berperan. Kalau diibaratkan, algoritma kebangsaan ini seperti program dalam diri ASN. Isinya adalah langkah-langkah logis yang selalu berpijak pada 4 konsensus bangsa. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, setiap keputusan atau tindakan yang kita ambil ada semacam kode etik yang otomatis menuntun kita agar kita tidak keluar dari semangat bela negara. Misalnya, jika kita menghadapi isu pelayanan publik, ada warga yang datang dengan kebutuhan mendesak, tapi dokumennya tidak lengkap. Di satu sisi, aturan harus ditegakkan, tapi di sisi lain, kita juga dituntut untuk humanis. Nah, algoritma kebangsaan di sini mengajarkan keseimbangan. Jangan menolak mentah-mentah, tapi juga jangan melanggar aturan. Solusinya, kita arahkan, kita bantu cari jalan keluar, sambil tetap menjaga prinsip keadilan. Itu bentuk nyata bela negara dalam konteks ASN. Lalu ada contoh lain juga di contohnya di pengelolaan anggaran. Kadang muncul tekanan untuk mempercepat realisasi anggaran meski prosedur belum sepenuhnya terpenuhi. Kalau kita hanya berpikir secara instan, mungkin kita akan tergoda untuk menutup mata demi target. Tapi di sini ada algoritma kebangsaan yang mengingatkan kita untuk berprinsip kepada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keuangan negara harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, kita sigap membela negara bukan dengan senjata aja, tapi dengan menjaga uang rakyat agar benar-benar dipakai untuk rakyat. Jadi, lewat dua permisalan tadi,
Kita bisa lihat bahwa algoritma kebangsaan bukan sekedar teori besar yang hanya ada di buku. Dia justru hadir dalam kehidupan diri kita, yaitu sebagai ASN, dalam kehidupan sehari-hari, menjaga pedoman, menjadi filter, dan menjadi pengingat. Dengan algoritma ini, bela negara bukan lagi konsep abstrak, melainkan nyata dalam keputusan-keputusan kecil kita setiap hari. Saat melayani, mengelola, saat berkolaborasi, dan itulah wujud ASN yang sigap, profesional, dan berjiwa kebangsaan. Nah, jadi untuk kesiapsiagaan bela negara ini kita bukan cuma tentang fisik ya Kak, tapi soal apa sih, ada masalah apa sih di dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus memecahkan itu gitu. Terus juga tadi katanya sempat singgung soal 4KDB atau konsensus dasar bernegara, itu penting banget buat kita bagi ASN untuk mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga tadi katanya sempat ada beberapa contoh permasalahan gitu ya Kak, soal isu-isu yang mungkin ada, terus algoritmanya apa untuk kita mengatasi itu gitu. Nah, sebenarnya kita kan belajar bela negara ini untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, menghadapi isu-isu yang mungkin terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Nah, kalau buat Kak Ica nih, dari permasalahan isu kontemporer, utamanya isu yang sebelumnya udah kita bahas di episode-episode sebelumnya, itu kenapa sih Kak kemampuan analisis isu menjadi penting bagi ASN dalam menghadapi isu yang kompleks dan cepat berubah, Kak? Oke, terima kasih. Wow, pertanyaannya menarik ya. Di mana memang kemampuan analisis isu itu penting ya. Udah kita pelajarin juga sebelumnya bahwa untuk menjadi ASN, utamanya kalau sebelumnya kita di podcast sebelumnya kita udah bahas nih satu isu tentang ketidaksetaraan gender di tempat kerja kita. Nah, singkatnya gini sih, karena mungkin kita belum bisa menyelesaikan masalah kompleks itu menjadi sederhana gitu. Jadi kayak permisalan atau kita bayangin aja ya, misalnya kita semua jadi pemadam kebakaran nih. Nah, kalau ada api, memang kan kita otomatis pasti berpikirnya, oh oke kita siram air gitu kan ya. Tapi sebenarnya selain dari kita melakukan solusi atau memberikan solusi, tapi kita juga butuh pemecahan masalah. Misal kalau di pemadam kebakaran ya beliau-beliau juga mengidentifikasi penyebab api itu munculnya karena apa. Nah, misalnya karena korsleting listrik atau kebocoran gas atau dan yang lain sebagainya ya penyebab-penyebab terjadinya kebakaran gitu kan. Nah, agar apa? Agar tidak ada lagi kejadian yang sama terulang. Nah, dari isu kesetaraan gender yang korelasinya dengan isu kesetaraan gender yang kita bahas kemarin, ini persis nih kalau kalau kita cuman sebagai pihak yang hanya bereaksi, hanya reaktif, tapi misalnya cuman bikin kebijakan melarang diskriminasi itu kan juga nggak mungkin ya, nggak akan bisa gitu. Jadi itu juga nggak akan cukup. Artinya kita juga perlu menganalisis permasalahan ini tuh seperti apa, seperti apa. Ibaratnya kalau kita punya peta dan kompas, kita bisa tahu, oh ternyata masalahnya itu bukan cuman soal gaji yang berbeda loh. Oh, bukan cuma soal budaya kerja yang berbeda, atau soal bias, atau bahkan minimnya kesempatan bagi perempuan. Tapi kita bisa menggali tuh akar permasalahannya seperti apa, kenapa kok adanya permasalahan isu ketidaksetaraan ini. Jadi kita nggak cuma sibuk memadamkan api kecilnya aja, tapi kita juga mencari tahu penyebab utamanya. Makanya penting nih buat kita sebagai ASR itu nggak hanya menelan mentah-mentah isu yang beredar atau permasalahan yang terjadi kayak gitu. Nah, kemudian kita jadi setelah kita tahu tuh, kita menggali akar masalah intinya apa, kita bisa bikin kebijakan atau bikin aturan tuh baruan yang efektif dan juga tepat sasaran. Jadi keputusan-keputusan kita tuh diambil bukan hanya berdasarkan katanya atau asumsi nih, tapi juga berdasarkan data dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, setelah itu kita bisa melihat gambaran besarnya kayak gimana. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang bisa kita ajak bicara untuk membahas masalah isu-isu atau kebijakan yang akan kita buat, aturan-aturan yang akan kita buat. Jadi pembahasan ini utamanya yang isu kita kemarin itu kan udah bukan hanya setara di internal kementerian kita aja ya, tapi secara menyeluruh sebenarnya. Tapi ini kan bisa kita lakukan di dalam internal Kementerian PU dulu seperti apa berjalannya, udah efektif nggak, nanti kita lihat kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan untuk eh, apa ya, seperti menyetarakan gender yang ada di kementerian ini seperti apa. Kayak contohnya ya, kalau di kantor kita sekarang itu
penggunaan gym itu sudah terjadwal. Nah, hal-hal terkecil itu ternyata sudah diperhatikan oleh kementerian kita. Nah, mungkin dari langkah-langkah itu hal-hal lain yang mungkin kurang atau belum mendapatkan kesetaraan itu mungkin bisa kita lakukan kemampuan analisis kebijakan yang tadi sesuai yang sudah kita pelajarin di materi yang sebelumnya kayak gitu. Nah, dari ketidaksetaraan tadi itu kan sekedar permasalahan permukaan ya. Eh, tapi dia juga memiliki akar. Nah, makanya penting buat kita tahu tuh akar permasalahannya gimana biar kita bisa membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi sebenarnya tergantung dari kapasitas kita masing-masing ya Kak, karena kayak Kak Ica tadi bilang soal kita nggak bisa nih mengatasi permasalahan yang begitu kompleksnya dengan kita bikin kebijakan atau apapun gitu, karena sebenarnya sesuai sama kapasitas kita aja. Dan kalau misalnya kita bisa menganalisis isu dengan baik, kita bisa tahu nih akar permasalahannya itu apa. Kalau misalnya kita nggak bisa selesaiin di ranah nasional, kita bisa selesaiin di ranah PU dulu gitu. Kalau misalnya PU nggak bisa, mungkin dari ranah keluarga atau internalisasi diri sendiri gitu ya Kak. Iya, kurang lebih Oke, gitu sih, Kak. oke siap. Nah, dari isu-isu yang kita udah pernah bahas nih, khususnya juga soal ketidaksetaraan gitu ya. Kalau dari Kak Anisha nih, menurut kamu kalau misalnya kita lihat dari banyak banget isu yang berkembang sekarang nih Kak, gimana sih cara kita menganalisis isu-isu tersebut dengan teknik analisis yang tepat agar hasilnya tuh bisa jadi landasan kita untuk mencari inovasi gitu sebagai ASN? Gimana Kak? Ya, baik. Mbak Arsya, tadi kan sudah disinggung sedikit ya sama Mbak Ica bagaimana menganalisis suatu isu begitu ya, tapi secara umum. Nah, sekarang Mbak Aksya nanya nih gimana cara tekniknya ya, analisis yang tepat itu seperti apa. Nah, kalau misalnya secara mudahnya ya, kalau kita menganalisis suatu isu sampai kita dapat penyelesaian seperti apa, itu awalannya kita melihat dulu nih, mengidentifikasi dulu dan mendeskripsikan isu. Jadi identifikasi ini bisa kita menerapkan yang namanya environmental scanning. Jadi di situ kita harus peka nih terhadap gap ataupun kesenjangan yang terjadi di unit kerja kita misalkan atau unit organisasi kita. Nah, dari environmental scanning ini itu juga diperlukan kita perlu nih pemikiran kritis dan juga problem solving agar isu-isu tersebut dapat diidentifikasi dengan benar, relevan, penting dan dapat ditindaklanjuti. Nah, setelah diidentifikasi nih Mbak Aksya, kita perlu mendeskripsikan isu-isu tersebut. Jadi mendeskripsikannya itu dengan kita memetakan nih lingkup isu yang mau kita ambil tuh seberapa luas. Misalkan seluas unit kerja kita aja atau unit organisasi kita. Nah, terus yang kedua kita juga perlu uh, memetakan kondisi isu itu saat ini seperti apa. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memetakan dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan itu bagaimana. Lalu pihak mana saja yang terlibat, lalu waktu terjadinya itu kapan isu tersebut. Jadi setelah diidentifikasi dan juga dideskripsikan, itu nantinya akan muncul rumusan isu, di mana biasanya berupa pernyataan negatif gitu ya. Karena isu itu identiknya dengan masalah, jadi lebih banyak isu ini dideskripsikan dengan pernyataan yang negatif. Jadi membuat isu itu menjadi lokus, dan kita bisa melihat waktu terjadinya isu itu kapan. Nah, contohnya nih, misalkan belum optimalnya pengawasan mutu pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan jalan nasional di Kabupaten X tahun anggaran 2024. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi fokusnya itu belum optimalnya pengawasan mutu pekerjaan. Nah, untuk lokusnya sendiri di Kabupaten X dan tahun terjadinya itu di tahun 2024. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi dan juga sudah mendeskripsikan isu tersebut, kita yang kedua tuh selanjutnya kita bisa memilah isu-isu tersebut. Jadi kan banyak nih isu-isu yang sudah terjadi misalkan di unit kerja atau unit organisasi kita. Nah, ada dua teknik nih Mbak Aksya. Jadi ada APKL dan juga USG. Nah, APKL itu kepanjangannya adalah
akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Nah, APKL ini itu digunakan untuk menilai kelayakan suatu isu. Jadi, apakah isu itu aktual, seberapa mendesak dia, terus seberapa berdampak luas isu tersebut, serta apakah layak untuk ditangani. Nah, atau bisa kita sebut sebagai filtering isu lah ya. Jadi pantas diangkat atau enggak. Nah, jadi misalkan kita punya 4 rumusan isu nih, terus kita bisa scoring masing-masing isu tersebut sesuai dengan aspek-aspek APKL. Lalu kita jumlahkan skornya masing-masing. Nah, nanti skor tertinggi tersebut bisa dilanjutkan ke tahap teknik USG. Jadi USG ini itu urgency, seriousness, dan growth. Jadi kita bisa memutuskan isu mana yang menjadi prioritas nih setelah isu-isu yang sudah lolos APKL tersebut. Nah, itu sama halnya nanti kita ngitungnya skala prioritas. Jadi isu-isu yang tadi sudah di filter itu nanti di USG dan skor tertinggi itu akan menjadi prioritas utama. Nah, setelah kita memilah nih isu tersebut. Nah, baru kita analisis nih, Mbak. Nah, analisis ini juga ada beberapa teknik nih. Jadi, kalau kita pelajarin hari ini, itu ada bisa menggunakan family tree, fishbone, SWOT, dan lainnya gitu ya. Jadi, kita bisa tahu setelah dianalisis itu sebenarnya akar masalahnya itu apa dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa gitu. Jadi kita bisa lebih detail melihat isu tersebut seperti apa. Nah, setelah kita tahu nih rumusan akar masalahnya, jadi kan lebih terukur ya, lebih dalam lagi kita melihat suatu isu, nah baru kita menyusun rencana aksi penyelesaiannya. Gitu sih Mbak Aksya. Oke, jadi penting untuk kita lihat ininya dulu ya Kak, gapnya atau keadaannya idealnya itu seperti apa, terus keadaan nyatanya saat ini tuh kayak gimana gitu ya Kak. Supaya kita bisa lihat, Betul. oh ini tuh ternyata sebuah masalah atau sebuah isu nih yang perlu diselesaikan nih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat isu-isu yang lebih dekat sama kita gitu kan, kemarin-kemarin kita bahas yang sangat general ya di skala nasional gitu. Nah, kalau misalnya di skala unit kerja sendiri mungkin eh izin sharing ya kalau di unit kerja saya gitu. Mungkin nanti Kak Anisha boleh koreksi juga ini udah bener atau belum gitu. Jadi kan saya di bidangnya itu di analisis IDM. Terus juga di tim Pokjanya tuh bidang tugas organisasi dan tata laksana gitu. Nah mungkin salah satu isu yang cukup terasa tuh soal akses terhadap SOP dan proses bisnis yang belum sepenuhnya inklusif gitu. Jadi masih ada pegawai yang kesulitan nih buat menemukan atau memahami dokumen tersebut karena penyajiannya tuh kurang terpusat atau tidak menggunakan format yang mudah diakses sama semua orang. Padahal kan SOP dan Probis itu sebenarnya ibarat peta ya atau peta dari jalan kita kerja sehari-hari gitu. Kalau misalnya sebagian pegawai nggak bisa akses atau misalnya nggak paham alurnya gitu, atau mereka kalau mau akses harus minta ke Katim Ortala dulu gitu, itu kan agak ribet ya gitu. Dan bisa menimbulkan ketidakefisienan gitu. Nah mungkin kalau dipikir-pikir karena isunya soal itu, jadi mungkin bisa ada solusi kecilnya itu bisa dengan membuat sistem penyimpanan SOP yang lebih terintegrasi gitu. Bisa mudah diakses secara digital, terus juga dilengkapi dengan panduan agar semua pegawai itu tanpa terkecuali ya itu benar-benar bisa memahami dan bisa menggunakannya. Jadi kita nggak cuma nyelesain isu yang teknis tapi juga isu-isu yang apa ya kelihatannya sebenarnya sederhana tapi penting gitu. Nah itu kalau kayak gitu gimana Kak Anisha? Mungkin bisa juga ya di eh, dianalisis lebih dalam gitu isunya. Iya, betul Mbak Aksya. Walaupun hal yang sederhana ya, sebenarnya eh, itu sangat penting ya menurut saya karena eh, dampaknya itu luas ya Mbak ya. Apalagi itu terkait dengan dokumen, artinya eh, dokumen SOP gitu ya. Jadi pastinya semua orang butuh dan itu penting eh, baik secara sekarang ataupun nanti tahap monitoring itu kan pasti nanti diminta ya data-datanya segala macam Yang apakah betul. sudah sama gitu ya. Itu penting sih Mbak dan memang perlu dianalisis lebih lanjut ya Mbak seperti yang tadi saya sampaikan gitu tekniknya seperti apa gitu. Oke, pastinya nanti bakal harus di ini lagi ya, di
breakdown lagi isunya yang lebih dalam dengan Betul, betul, teknik-teknik yang Kak Anisha bilang gitu. Kalau betul. Kak Anisha boleh sharing Kak isu-isu yang ada di unit kerjanya seperti apa Kak? Oke. Sebenarnya saya berdua dengan Mbak Ica nih ya, sama-sama di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya di Subdirektorat Kontrak Konstruksi ya. Jadi kita itu ada aplikasi yang namanya Sikompak. Nah, Sikompak ini adalah sistem informasi kontrak dan manajemen pengendalian pelaksanaan kontrak. Jadi ini adalah aplikasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengadaan dan barang dan jasa konstruksi mulai dari penyiapan, pelaksanaan hingga pengendalian kontrak, khususnya untuk di lingkungan PU ya. Tapi fungsinya sendiri saat ini itu masih hanya berupa lemari penyimpanan dokumen kontrak gitu. Jadi belum maksimal. Nah, mungkin Mbak Nisa nih bisa nambahin nih. Oke, jadi kan tadi udah sedikit dijelaskan ya sama Kak Anisha mengenai adanya aplikasi Sikompak ya kalau di direktorat kita. Nah, permasalahan yang cukup eh, sering terdengar ya, ataupun mungkin teman-teman juga tahu bahwa di Indonesia ini kan kontrak yang kita gunakan dalam pengadaan ini masih bentuknya konvensional ya, masih dalam bentuk kertas gitu kan. Sedangkan kalau kita tahu sekalian bahwa udah banyak nih di luar negeri maupun mungkin di swasta-swasta sekarang itu sudah penggunaan kontrak itu sudah menggunakan digital. Artinya apa ya? Mungkin elektronik kontrak mungkin ya atau sebutannya beda-beda untuk tiap negara maupun swasta juga berbeda. Tapi yang mungkin sekarang lagi kita isu yang cukup kental di direktorat kita terutama di subdit kita berdua ini masalah kontrak yang ingin atau akan kita jadikan ke digitalisasi. Jadi nanti kalau mau ada apa ya perubahan ataupun nanti pergantian atau seperti apa tentang isi di dalam kontrak itu maunya bisa digital. Jadi semua pihak yang ada di pengadaan maupun baik dari ownernya nanti kita dari tim pengadaan terus kemudian penyedia jasa terus tim konsultan dan sebagainya itu bisa melakukan pengecekan secara berkala melalui kontrak itu tadi. Nah, nanti lebih lanjutnya akan kita analisis tuh apa ya urgensi dari isu yang beredar di kita direktorat dan subdit kita ini seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu sih mungkin nanti yang akan dilakukan analisis ya Kak terkait dengan si kompak. Jadi gimana sih biar si kompak ini nggak cuma jadi lemari penyimpanan lah ya, biar ini bisa apa ya terintegrasi biar jadi kontaknya kita sudah tersistem dengan baik. Jadi kalau mau ada perubahan atau apapun itu mempermudah kita selaku owner maupun tim penyedia jasa dan sebagainya. Lebih gitu sih Chan, isu yang ada di direktur kita. Oke, jadi kayak ini ya Kak berarti di TNDE itu kan sebenarnya juga bukan cuma tentang arsip ya, tapi kita bisa ada tanda tangan elektronik juga oleh pimpinan di TNDE gitu, kayak mungkin kayak gitu ya Kak. Iya, jadi Mm, mm, mm. biar mempermudah kita ya. Sekarang kan udah apa-apa digital, jadi kita harap Mm. juga kontrak kalau bisa digital Iya gitu. betul betul. Supaya orang juga aksesnya lebih gampang, semua pihak yang terkait, terus juga Iya, lebih benar. paperless juga gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Oke sip. Nah, Kak Nisha ada tambahan nggak Kak? Aku cukup sih Kak. Oke Udah sip. dijelaskan semua oleh Mbak Ica. Kalau Oke oke. misalkan memang kita harapkan digitalisasi ini apa ya sudah bisa kita mulai dari sekarang ya, karena zaman semua udah digital. Uh, di luar negeri juga sudah apa namanya menggunakan kontrak yang digital juga. Jadi diharapkan pemerintah juga kita juga ya akan berdiskusi terkait bagaimana konsep si kompak ini agar bisa terrealisasi di BP2JK begitu ya, yang digital. Oke, mantap banget. Itu Dan sih Mbak semoga Fir. emang digitalisasi ini nggak nanggung-nanggung gitu ya, Kak. Semoga kita benar-benar pol gitu, maksudnya optimal gitu dalam mengerjakan digitalisasi ini. Nah, kalau dari Kak Apri dan Kak Tania ini, satu direktorat atau enggak nih, Kak? Ya, benar. Kami berdua satu direktorat ya, tapi kami berdua berbeda bagian. Kebetulan saya di bagian penanganan pendampingan hukum.
Saya di Direktorat Kepatuhan Intern di bagian pendampingan hukum. Direktorat kami ini masih baru, baru banget lahir. Jadi masih banyak regulasi-regulasi yang bisa dibilang masih proses pengolahan seperti itu. Jadi mungkin beberapa isu-isu terkait dengan regulasi itu sendiri ya, seperti tugas dan fungsi dan SOP yang masih perlu pematangan. Karena ini terkait, kalau di bagian saya sendiri, itu kan sangat-sangat beresiko ya, terkait rahasia, terkait eh, kasus-kasus gitu karena terkait permasalahan hukum yang terjadi di bina konstruksi itu sendiri. Nah, salah satunya itu ya menjadi isu saat ini yang perlu dicanangkan lebih dalam lagi agar SOP dapat dibuat dengan maksimal gitu. Terus kemudian di bagian saya sendiri ya, eh, terkait dengan kepatuhan regulasi ya banyak aturan ini kan terkait permasalahan hukum ya permasalahan di sebuah konstruksi dari pengadaan gitu hingga serah terima. Ini sepenuhnya menurut saya tuh harus dipahami oleh semua pihak bukan hanya untuk kita saja sebagai Kementerian PU ya namun untuk penyedia jasa, bahkan untuk APH, untuk aparat penegak hukum, itu juga mereka seharusnya sudah mengetahui seluruh regulasi kita, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi celah untuk sebuah kasus hukum. Karena seringkali kasus hukum itu eh, diambil dari ketidakmatangan sebuah SOP, tugas dan fungsi, atau regulasi lainnya gitu dan menimbulkan rawannya masalah itu terjadi sehingga harus adanya sosialisasi yang tepat kepada seluruh pihak yang terkait dengan konstruksi yang diadakan oleh Kementerian PU. Kemudian juga menurut saya sebagai pendampingan hukum seringkali saat pendampingan dilaksanakan itu sudah dengan status masalah yang cukup besar yakni sudah masuk ke tahap penyelidikan dari sisi digitalisasi lagi, menurut saya eh, perlu adanya integrasi teknologi sehingga memungkinkan seluruh data yang dibutuhkan gampang untuk diambil sehingga transparan dan akuntabilitas. Karena untuk saat ini digitalisasi di bagian hukum itu sangat dibutuhkan sehingga transparan ya karena kita juga berkaitan dengan APH. Dengan adanya transparansi, kita pasti dapat bekerja lebih enak ya. Tidak ada salah duga, salah persepsi, tidak ada salah penilaian terhadap seluruh kasus yang terjadi. Karena menurut kami sendiri saat ini keterbukaan akses untuk pengadaan terlebihnya itu dibutuhkan sekali karena ketika ada kasus pasti APH meminta seluruh data sedangkan itu agak susah ya saat ini karena kerahasiaannya itu. Cuman mungkin bisa diadakan sebuah sistem yang lebih terintegrasi lagi yang menunjang untuk sebuah penyelidikan berbasis hukum dengan adanya peran kita sebagai ASN di Direktorat Kepatuhan Internet ini, menurut saya itu juga sangat amat mencontohkan atau bertindak bela negara ya buat kita karena kita menjaga integritas kita, kita memastikan semua regulasi berjalan dengan baik sesuai aturan, transparan dan akuntabilitasnya itu terjaga semuanya seperti itu. Mungkin dari Mbak Tania di bagian subdit aduan masyarakat bisa menambahkan. Silakan Kak Tania, silakan sharing. Oke, sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya sama Mbak Afi tadi, karena kan kita yang dulunya tuh masih subdivisi terus naik jadi direktorat gitu. Nah, pasti wajar deh kalau misalkan banyak banget regulasi yang masih belum paten. Nah, kalau untuk saya sendiri dari subdit pengendalian, khususnya di tim penanganan pengadaan masyarakat, ini sama sih terkait proses bisnisnya, isu-isunya masih belum jelas ya, masih agak bingung karena belum ada SOP yang baku juga kan terkait dengan aduan masyarakat. Dan ini
jadi bikin koordinasi antara sesama internal dan juga subjek lain jadi agak terganggu gitu. Contohnya seperti misalkan ada aduan dari masyarakat dan karena belum adanya SOP, jadi seperti kita sering terkendala dari kelengkapan dokumen dari si pengadu. Jadi kita kebanyakan terlalu lama waktunya di bolak-balik meminta kelengkapan dokumen. Lalu selain itu pembagian tugas di dalam tim internal juga sepenuhnya kurang jelas. Jadi eh, misalnya akhir-akhir ini yang saya tahu ya, sepertinya aduannya agak sedikit menumpuk, jadi dia agak bikin riweh. Nah, jadi kadang bingung mau ngerjain mau yang mana duluan, prioritasnya yang mana, dan siapa yang harus menindaklanjuti. Akibatnya pekerjaannya jadi sedikit tersendat dan koordinasi antar tim belum optimal. Lalu mungkin dari isu yang umum ya, karena divisi baru, tentang koordinasi antar subunit perlu diperkuat karena aduan masyarakat sering melibatkan lintas proses atau pihak lain dan informasi penting bisa terlewat kalau nggak rutin sharing atau sering rapat koordinasi seperti itu. Peran dan tanggung jawab kadang belum sepenuhnya jelas karena belum adanya SOP tadi. Jadi seperti saya sebagai CPNS masih perlu adaptasi ekstra begitu. Belum lagi dokumentasi dan panduan untuk menangani berbagai jenis aduan masih sangat minim. Lalu, kalau ditarik lebih lebih luas lagi, budaya kerja dan adaptasi tim juga menjadi tantangan. Setiap orang punya kebiasaan kerja berbeda-beda, jadi perlu waktu untuk menyamakan ritme, format laporan, dan cara kerja rapat koordinasi. Bahkan kadang ada target atau prioritas yang terlalu ambisius, sementara SDM-nya masih kurang nih. Tapi semua tantangan yang saya sebutkan tadi sebenarnya itu adalah kesempatan kita khususnya saya untuk menganalisis isu tersebut dan mencari jalan keluarnya. Mungkin hal ini bisa saya jadikan bahan aktualisasi untuk menjadi apa namanya mencari jalan keluar sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Mbak Anisha tadi untuk isu analisis analisis isu. Oke, jadi seperti itu Mbak Aksha. Oke, karena kebetulan di DJPI juga ada Direktorat KI yang juga baru lahir, jadi bisa paham juga sih segimana ribetnya dan sibuknya di Direktorat baru ini gitu. Terus juga saya sering koordinasi sama KI juga sih terkait dengan pengendalian anti gratifikasi itu. Jadi cukup dipahami soal masalah-masalah yang ada di KI itu. Terus juga kalau misalnya kita lihat tadi kan kakak udah sharing nih soal isu-isunya apa. Terus kita bisa lihat ya kalau ternyata isu-isu yang muncul tuh kebanyakan memang dari ini ya, masalah digitalisasi gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya kalau di masa yang modern ini kan masalahnya juga masalah modern. Jadi solusinya pun juga modern gitu. Salah satunya ya digitalisasi. Nah, semoga semoga sih dengan kita udah menganalisis isu-isu ini kita bisa dapet nih akar permasalahannya apa, terus kita juga bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita meskipun masih CPNS, tapi kita udah bisa berkontribusi gitu buat unit kerja kita. Oke, makasih kakak-kakak atas sharingnya. Nah, melalui refleksi atas materi ini nih, kita semakin paham ya bahwa bela negara ini bukan hanya soal kesiapan fisik, melainkan juga kesadaran intelektual, moral, dan profesional dalam mengabdi. Nah, algoritma kebangsaan memberi kita arah dan pola berpikir, analisis isu kontemporer menajamkan kepekaan kita terhadap tantangan zaman, sementara teknik analisis isu membekali kita dengan keterampilan untuk mencari solusi yang objektif dan terukur. Dan dengan bekal ini, harapannya kita semua tidak hanya menjadi ASN yang cakap dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan birokrasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Nah, semoga refleksi ini bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk terus konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara di setiap langkah pengabdian kita. Terima kasih Kak Anisya, Kak Apri, Kak Tania, dan Kak Ica atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga buat yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam semangat, salam bela negara. Sampai jumpa.